Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi reaksi redox pada proses fotosintesis. Eh, Sebelum itu, saya akan perkenalkan, yaitu saya dari kelompok 6. Nama saya Anka Rizky, NIM saya 20525064. Kemudian dengan rekan saya Wega Adiwiguna dengan NIM 20525063. Nah, di sini yang masuk materi yang mencakup materinya itu ada reaksi redox yang pertama, kemudian fotosintesis, kemudian itu redox, reaksi redox pada fotosintesis. Nah, kemudian reaksi redox sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu reaksi redox. Jadi, reaksi redox itu adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Redox itu diambil dari kata reduksi dan oksidasi, yang artinya reduksi adalah penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, kita tahu di sini oksidasi dan reduksi itu disingkat ya menjadi redox. Nah, kemudian ini kita masuk ke reaksi redox pada fotosintesis. Di sini kita bisa lihat di cahaya matahari, kemudian ini sebuah tanaman, dan di bawah ini akar, yaitu tempat menyerapnya air untuk bertahan hidupnya sebuah tanaman. Kemudian di sini karbon dioksida ini masuk ke dalam tanaman, ke dalam daun, kemudian mengeluarkan oksigen. Jauh lebih seperti tanaman itu seperti makhluk hidup sama seperti kita ya. Jadi kayak dia juga bisa bernapas, dia juga bisa menyerap makanan, air, dan juga butuh cahaya matahari. Nah, di sini hampir sepertiga dari reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita termasuk dalam kategori reaksi redox. Reaksi redox mencakup berbagai jenis perubahan kimia yang terjadi di alam. Salah satu contoh reaksi redox biologi yang terjadi secara alami yaitu pada proses fotosintesis. Nah, dari penjelasan ini kita tahu bahwa reaksi redox itu sebenarnya banyak contohnya. Enggak fotosintesis saja. Fotosintesis ini hanya salah satu contoh dari pengaplikasian reaksi redox. Nah, kemudian kita kan sudah menjelaskan apa itu reaksi redox, yaitu dari kata oksidasi dan reduksi. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan reaksi redox yang ada hubungan dengan fotosintesis. Kemudian kita harus tahu juga fotosintesis itu apa. Jadi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Nah, selain tumbuhan itu kan berfotosintesis, dan ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis seperti alga, itu kayak tanaman eceng gondok itu. Kemudian ada beberapa jenis bakteri
yang bisa berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air. Dan yang jelas fotosintesis itu membutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Nah, kemudian kita pindahkan ini. Nah, kemudian siapa saja yang dapat melakukan fotosintesis? Yaitu selain tumbuhan, yaitu yang bisa melakukan fotosintesis itu tumbuhan, alga, bakteri bisa melakukan fotosintesis. Kemudian bagaimana cara alga dan bakteri melakukan fotosintesis? Kan kalau tanaman melakukan fotosintesis itu uh, dengan seperti penjelasannya sebelumnya. Kemudian bagaimana alga dan bakteri? Kalau alga itu melakukan fotosintesis dengan cara sama seperti tanaman darat. Ganggang ganggang juga melakukan fotosintesis. Ganggang merupakan menggunakan sinar matahari untuk mengubah molekul karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Di bawah air, gelembung-gelembung oksigen akan naik ke atas. Kemudian bakteri yang dapat melakukan fotosintesis itu disebut dengan bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Nah, kita tahu bahwa alga itu seperti tanaman eceng gondok itu ya. Kemudian bakteri ini, tidak semua bakteri itu bisa berfotosintesis. Hanya beberapa jenis bakteri saja, yaitu bakteri fotoautotrof. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wega Adiguna. Dipersilakan. Oke, di sini saya Wega Diwiguna akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, redox pada fotosintesis. Persamaan umum untuk fotosintesis adalah sebagai berikut. 2NCO2 plus 2NDH2 plus foton akan menjadi 2CH2ON plus 2NDO. Yang artinya karbon dioksida plus donor elektron plus energi cahaya akan menjadi karbohidrat plus donor elektron teroksidasi. Dan pada proses fotosintesis, air adalah donor elektron, dan karena merupakan hidrolisis, akan melepaskan oksigen. Persamaan untuk proses ini dapat ditulis 2NCO2 plus 4NH2O plus foton akan menjadi 2CH2ON plus 2NO2 plus 2NH2O. Artinya karbon dioksida plus air plus energi cahaya akan menjadi karbohidrat plus oksigen plus air. Dan juga seringkali 2N molekul air dibatalkan oleh kedua pihak, sehingga menghasilkan 2NCO2 plus 2NH2O plus foton akan menjadi 2CH2ON plus 2NO2. Artinya karbon dioksida plus air plus energi cahaya akan menjadi karbohidrat plus oksigen. Atau dapat ditulis persamaan reaksi hasil proses fotosintesis sebagai berikut. 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya plus klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Yang dimana dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Oksigen sendiri adalah produk sisa dari reaksi cahaya. Dua molekul air teroksidasi oleh 4 reaksi pemisahan tenaga oleh fotosistem 2 untuk menghasilkan satu molekul oksigen di atom dan 4 ion hidrogen. Hal ini merupakan bentuk reaksi oksidasi. Dan pada proses reaksi gelap, karbon dioksida diubah menjadi gula dalam suatu proses yang disebut fiksasi karbon. Fiksasi karbon sendiri merupakan reaksi redoks yang memerlukan elektron untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Fiksasi karbon ini merupakan reaksi reduksi. Oke, dari penjelasan tadi dapat dituliskan
Dalam reaksi oksidasi, 12H2O akan menjadi 6O2 plus 24H plus 4 elektron min, yang dimana unsur oksigen atau O pada reaksi tersebut berubah bilangan oksidasi dari min 2 menjadi 0, dan pada reaksi reduksi dapat dituliskan 6CO2 plus 24H plus 4 elektron min akan menjadi C6H12O6 plus 6H2O, yang dimana unsur karbon atau C pada reaksi tersebut akan berubah bilangan oksidasi dari plus 4 menjadi 0. Dari berbagai proses yang sudah dijelaskan di atas tadi, maka pada proses fotosintesis terdapat reaksi yaitu karbon dioksida dan air dibantu oleh cahaya dan klorofil akan menghasilkan gula dan oksigen. Di mana dalam proses tersebut berlaku proses reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Sekian dari penjelasan kami kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.